Di jeda libur musim dingin ini, klub yang mengalahkan Arsenal di partai pembuka, Brentford, mulai bergeliat mencari pemain baru. Klub yang baru saja promosi ke Premier League itu kabarnya mengincar beberapa pemain, termasuk salah satunya pemain andalan Denmark, Christian Eriksen. Kedatangan Eriksen bisa menjadi amunisi baru bagi Brentford untuk mengarungi sisa kompetisi. Bukan hanya itu, apabila kedatangan Eriksen ini betul-betul terwujud, itu artinya Eriksen adalah pemain asal Denmark kesekian yang didatangkan Brentford. Yaps, benar, The Beast memang rajin mendatangkan pemain-pemain dari Denmark. Bahkan, tak hanya pemain, pelatihnya sekalipun juga dari Denmark. Pertanyaannya, apa hubungan yang terjalin antara Brentford dan Denmark? Ketika saham Brentford terancam pailit, seorang bekas pemain judi kelas kakap, Matthew Benham, datang ke Brentford untuk memberikan dana pinjaman ke supporter The Beast untuk membeli saham klub itu. Nilainya bahkan mencapai 700.000 US dollar. Dia pun pada akhirnya menjadi pemilik Brentford tahun 2012. Mulai dari situ, Benham terbilang jor-joran buat Brentford. Dia juga pernah memompa dana lebih dari 90 juta pound sterling ke tim utama dan juga infrastruktur klub. Berkat dia, Brentford jadi punya stadion berkapasitas 20.000 orang dan sebuah akademi. Dalam waktu singkat, Benham telah membawa Brentford dari titik terendah hingga promosi ke Premier League. Model yang dipakai Benham terbilang unik, yakni dengan memanfaatkan tren statistik dan data yang sering dikenal dengan istilah Moneyball. Tak puas hanya Brentford, Benham juga berinvestasi ke klub Liga Denmark, Midtjylland pada tahun 2014. Apa yang dia terapkan di Brentford juga diterapkan di Midtjylland. Benham mengumpulkan tim dengan ide serupa, terdiri dari Rasmus Ankersen yang sekarang menjabat sebagai direktur sepak bola di Brentford bersama Phil Giles. Ketika Benham mengambil alih FC Midtjylland, para pemain Denmark mulai berdatangan untuk bermain di tim Brentford B. Mereka bersaing untuk bisa masuk ke tim utama Brentford. Sejak dikuasai Benham, Brentford mengalami peningkatan yang signifikan. Dimulai dari promosi ke League One pada 2014, lalu melaju ke Championship tahun 2015 dan akhirnya mampu bersaing di Premier League musim 2021-2022. Keberhasilan ini adalah buah perencanaan strategis, inovasi, dan penggunaan analisis data oleh Benham dan Ankersen. Dari kebijakan dan strategi Benham dan Ankersen yang melakukan eksperimen Moneyball, bahkan membuat model serupa di klub Denmark, mereka juga mudah untuk mengontrak pemain atau pelatih yang sesuai filosofi data mereka, terutama dari Denmark. Tak hanya pemain yang pelan-pelan datang ke Brentford, pada Oktober 2018, Benham menunjuk seorang pelatih asal Denmark, Thomas Frank, untuk menukangi Brentford. Benham dan Ankersen memberikan kesempatan pada pelatih Denmark itu setelah ia mencapai kesuksesan dengan klub Denmark, Brøndby. Ia juga menghabiskan 2 tahun terakhir sebagai asisten pelatih di Brentford sejak 2016 di bawah Dean Smith. Dari sejarah karir kepelatihannya, Frank juga pernah melatih timnas Denmark U17. Dia bekerja dengan pemain seperti Christian Eriksen, Højbjerg, dan Victor Fischer. Penunjukan Frank tidak terlepas dari andil direktur sepak bola Brentford, Rasmus Ankersen, yang juga dari Denmark. Hal itu dilakukan untuk memuluskan jalan bagi para pemain dari Denmark yang akan dipromosikan. Pelatih Brentford, Thomas Frank, dan asisten pelatih Brian Rimmer yang juga dari Denmark telah menandatangani kontrak jangka panjang baru di tahun 2022. Mereka kini terikat kontrak hingga akhir musim 2024-2025. Frank dan Brian telah bekerja sama di Brentford sejak akhir 2018. Brian Rimmer bergabung dengan The Beast dari FC Copenhagen pada Oktober 2018. Beberapa hari setelah Frank mengambil peran sebagai pelatih Brentford.
Jadi bisa dikatakan kesuksesan Brentford tak bisa lepas dari koneksi Denmark di dalam tubuh The Beast. Thomas Frank sebagai pelatih, strategi perekrutan dan filosofi statistik serta Matthew Benham dan Ankersen adalah kolaborasi Danish Connection yang canggih. Thomas Frank dan asisten pelatih Brian Reimer sangat kuat akarnya pada budaya Denmark dan mampu membina para pemain Denmark di klubnya. Beberapa pembelian pemain pun cenderung memilih dari negara asal mereka, Denmark. Terlepas juga rekomendasi Benham dan Ankersen dengan datanya. Eksodus pemain Denmark ke Brentford sebetulnya tidak langsung. Benham dan Ankersen melakukannya secara bertahap dari musim ke musim sejak kali pertama mengakuisisi FC Midtjylland. Dimulai dari musim 2015-2016, pemain Denmark pertama yang didatangkan adalah bek Andreas Bjelland yang diboyong dari FC Twente dan penyerang Lasse Vibe yang dibeli dari klub Swedia Göteborg. Kemudian pada musim 2016-2017 mereka mendatangkan pemain muda Justin Saibu dari klub Denmark Hauge dan Henrik Dalsgaard dari FC Midtjylland. Pada musim 2017-2018, mereka kembali mendatangkan pemain Denmark lainnya, yakni bek Mats Bech Sorensen dari klub Denmark, Horsen, dan gelandang serang Emiliano Marcondes dari klub Denmark, Nordsjælland. Musim 2018-2019, Brentford kedatangan dua pemain muda Denmark, Luka Rasik dan Nicola Kirk dari FC Copenhagen dan Midtjylland. Lalu di musim berikutnya banyak pemain Denmark yang datang sekaligus. Mereka yang datang adalah Mats Roslev Rasmussen dari FC Copenhagen, Mathias Jensen dari Celta Vigo, Christian Norgard dari Fiorentina dan Gustav Mogensen dari Aarhus. Sementara di musim berikutnya hanya Mats Bidstrup, pemain Denmark yang didatangkan dari klub Jerman RB Leipzig. Musim 2021-2022, Brentford kembali menambah amunisi dari Denmark. Mereka adalah Mathias Jorgensen dan Zanka secara free agent dan kiper Jonas Losel dari FC Midtjylland. Total ada 8 pemain yang menghiasi skuad Brentford. Jika paruh musim 2021-2022 Brentford sukses mendatangkan Eriksen, itu artinya sudah ada 9 pemain Denmark yang merumput bersama The Beast. Mereka bakal bersaing dengan para pemain Brentford lainnya yang bukan dari Denmark. Brentford yang memiliki koneksi Denmark tentu menjadi keuntungan tersendiri, terutama untuk menggait fans lebih banyak, terutama warga Denmark. Jika fans bertambah, otomatis pendapatan pun akan meningkat. Apalagi semenjak banyaknya pemain Denmark yang merumput bersama The Beast, media olahraga di Denmark sekarang sering melaporkan berita tentang Brentford setiap minggunya.